Iya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ini ke Prof. Asrun. Prof. Asrun, gimana melihat bukti itu seberapa kuatnya sehingga tadi kan kalau disampaikan dari 01 dan 03 bahwa bukti yang disampaikan sudah sangat kuat gitu. Artinya bisa mewakili apa yang menjadi keresahan dari 01 dan 03 dan sebagai bukti untuk pemutusan dari Hakim MK sendiri. Makasih. Jadi kalau kita ikuti persidangan dari awal mengajukan permohonan, membacakan permohonan, pembuktian, ditutup dengan kesimpulan, baik 01 maupun 03, paslon 01 dan 03 itu, dia lupakan ini nih. Apa itu? Undang-undang MK. Di dalam undang-undang ada hukum acaranya, pasal 74 ini dikatakan bahwa perselisihan sengketa hasil pemilu adalah perselisihan hasil perolehan suara. Jadi harus dibuktikan dulu, itu dibawa dulu ranahnya. Yang lain itu adalah tambahan, ya complementary namanya. Yang paling utama itu, ya. Tapi ini kan diabaikan. Menurut Jadi, 01 dan 03 proses itu sudah sempat disampaikan, tetapi tidak terkendala begitu. Kalau syarat yang utama adalah dia harus klaim berapa suara. Itu dulu berarti. Itu dulu, buktinya. mulai dulu itu. Tapi kan kenapa tidak diajukan itu? Karena mungkin ya. Saya nggak tahu apakah 03 atau 01 ini dia tidak punya supporting fakta, ya kan? Tidak punya data yang mendukung dia untuk menggugat itu. Karena itu dipakai persoalan-persoalan sifatnya kualitatif. Jadi sebenarnya menurut hakim itu harus menjadi poin utama bukti itu poin adalah? Utama dulu. Saya berikan contoh misalnya ya, dalam kasus Bengkulu Selatan di 2008 ya, itu memang ada persoalan tidak terpenuhi syarat administratif. Waktu itu dilarang tuh mantan narapidana untuk mencalonkan diri. Jadi orang ini menggelapkan identitasnya, kemudian berpendigul, masih berstatus bebas bersyarat dia maju, tidak memenuhi syarat. Beda dengan pencalonan calon wakil presiden Gibran, ya. Gibran ini telah memenuhi syarat, ya. Kenapa? Karena sudah ada putusan MK dan kemudian setiap warga negara yang merasa haknya, ya kan, atau pendukung dari yang merasa ini ada dirugikan haknya, berhak mengajukan ke MK, ya, consider complaint, pengujian undang-undang sehingga terpenuhi syaratnya. Jadi saya lihat ini memang ada pengajuan sengketa proses ya ke Bawaslu. Tapi ada yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Sebetulnya kalau dinyatakan tidak memenuhi syarat, dia bisa maju ke PT UN. Tapi hak ini tidak dipakai sehingga tidak bisa dikatakan kami tidak dilayani ya dalam persoalan sengketa proses. Karena itu kami bawa ke MK. Kemudian saya pendapat dengan Mas Pipin, kemudian Pak Vincent, ya, bilang bahwa MK ini telah memfasilitasi para pihak pencari keadilan, ya. Itu udah betul tuh. Diberikan misalnya kesempatan MK menghadirkan 4 menteri untuk menggali nih bansos itu apa sih? Bagaimana mekanisme penyalurannya, penentuan anggarannya. Ini sudah betul di posisi semua nih. Berarti kan tidak tutup mata hakim berarti ke situ. Enggak, jadi apa yang dikatakan persoalan muncul dibuat. Dan ini hal baru, saya sepakat. Tetapi kalau kesimpulan ya, dalam proses persidangan kasus-kasus pilkada sudah pernah. Tapi kesimpulan ini sifatnya fakultatif. Boleh diajukan atau tidak, ya kan? Saya pernah menang di MK dalam perkara sengketa pemilu gubernur Jawa Barat. Saya tidak ajukan kesimpulan, tapi menang juga. Ya, jadi kesimpulan ini bukan hal yang utama dalam pertimbangan hakim, tapi yang dilihat ada prosesnya. Ya, real berjalan, pembuktian segala macam, ya seperti itu yang diajukan. Jadi saya lihat yang paling fundamental sekali lagi adalah diabaikan ini. Oke. Undang-undang pemilu dan kemudian undang-undang ada tidak MK ini bukti susah konkret ini. gitu bahwa hasil itu berbeda jauh dari versi 01 begitu? Ya, kalau Prof. Asrul melihat bahwa yang kita gunakan undang-undang yang ada, maka memang hakim juga adalah sebagai seorang yang punya intelektualitas dan melihat bahwa fenomena ketidakbiasaan terjadi di pemilu dan pilkada sebelum-sebelumnya. Apa itu? Pertama adalah fenomena politisasi hukum. Ketika seorang anak presiden dicalonkan sebagai cawapres, kemudian MK pada awalnya diguncang begitu luar biasa, sehingga melakukan perubahan terhadap undang-undang, ada pelanggaran kode etik, di situ ada pamannya yang menjadi
pengetuk hasil dari keputusan MK dan kemudian diganjar pelanggaran kode etik, dan kemudian DKPP juga menegaskan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh KPU, dan kemudian Bawaslu di situ tidak bergerak, tidak melakukan fungsinya secara benar, secara profesional, maka wajar kalau MK, kita melihat yang dilakukan oleh MK, dan kita memang harus katakan kita melihat hasil-hasil dari yang diumumkan oleh KPU 01, demikian hasilnya 02 dan 03. Yang kita persoalkan how to get your number. Bagaimana Anda mendapatkan number itu? Bagaimana 02 mendapatkan angka itu dengan melakukan politisasi bansos, dengan melakukan politisasi aparatur sipil negara. Disitulah kami melihat bahwa hakim MK tidak berdiam diri, tidak menutup mata terhadap fenomena itu. Itulah yang menyebabkan kami optimis. Dan kalau semua berpikir, oh ini yang mengacu kepada peraturan undang-undang MK dan sebagainya, saya kira semua juga berpikir kalau saat ini di mana semua profesor, guru besar, kemudian protes terhadap Presiden Jokowi yang terlalu cawe-cawe, yang mengerahkan semua sumber negara untuk memenangkan 02, di mana itu adalah anaknya, maka apa salahnya ketika hakim MK melakukan sesuatu yang di luar dari itu? Jadi jangan sampai presiden dibiarkan untuk melakukan sesuatu hal di luar dari kekuasaannya, dan kemudian MK diminta untuk melakukan sesuatu yang mengkerdilkan peran dan fungsinya sebagai Mahkamah Konstitusi. Bang Fahri, melihatnya ini optimismenya ini berdasar tidak 01 dan 03 ini dengan apa yang disampaikan oleh Kang Pipin tadi? Ya, optimisme itu kita hargai juga, ya, karena optimisme itu adalah hak. Ya. Jadi karena ini kita saat ini bersengketa ini kan tidak terlepas dari penggunaan hak konstitusional, termasuk optimisme. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin komentarnya seperti ini, bahwa seolah-olah mahkamah dengan memfasilitasi seluruh permohonan, seluruh keinginan, misalnya dengan mengajukan atau dipanggilnya 4 menteri. Kemudian yang kedua, misalnya mahkamah semacam ada satu keadaan tertarik ya untuk mendalami soal-soal yang berkaitan dengan insinuasi yang dialamatkan kepada pihak tertentu, ya misalnya pembagian bansos dan seterusnya. Memang pada hakikatnya seluruh entitas peradilan di dunia ini itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa karena tidak ada hukumnya atau hukumnya itu tidak mengatur. Misalnya dalam hal ini gini, kita sudah sepakat atau berangkat dari hukum yang ada disampaikan oleh Prof. Asron tadi, bahwa kalau kita mau kembali kepada desain konstitusional daripada pelembagaan MK ini, salah satu atribusi yang diberikan adalah menyelesaikan sengketa hasil. Sengketa hasil itu diturunkan dalam bentuk undang-undang secara derivatif, adalah proses yang berkaitan dengan hasil. Ya, jadi bukan sengketa proses, adalah hasil. Tetapi ketika misalnya pemohon dari 01 maupun 03 mengajukan di luar daripada hasil, dan bahkan kalau kita membaca permohonan mereka, memang mereka sadari bahwa yang disengketakan ini bukan hasil tetapi proses. Itu dalam positannya itu terjelaskan seperti itu. Hakim tidak boleh menolak bahwa karena ini Anda mengajukan permohonan salah template, ya, salah model, salah tempat, lalu kita menolak. Enggak, diperiksa. Tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Tetapi bahwa nanti apakah nanti putusannya demikian itu, kami melihat tidak seperti itu. Kami melihat bahwa nantinya putusan itu tetap strict law, hakim akan kembali, mahkamah akan kembali kepada kewenangan fitrahnya, kewenangan dasarnya untuk bagaimana menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hasil itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disampaikan sama Bang Vincent tadi, misalnya banyak hal baru yang muncul. Iya, hal baru yang muncul ini karena lembaga peradilan itu secara evolutif harus mencari bentuk-bentuk yang kira-kira sebelumnya tidak terantisipasi dengan hukum acara. Kalau pembentuk Undang-Undang 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pembentuk Peraturan MK 4/2023 tentang penyelesaian sengketa hasil dan segala macam, tidak terantisipasi bahwa misalnya ada keadaan yang harus ditampung melalui konklusi, melalui kesimpulan, maka hakim bisa melakukan terobosan-terobosan tertentu dalam rangka apa? Meluaskan akses untuk pencari keadilan itu merasa puas atau merasa bahwa telah terfasilitasi seluruh hal-hal yang dicari, katakanlah seperti itu. Jadi seluruh fasilitas hukum telah diberikan, dan pada akhirnya nanti kalau ketika putusan hadir atau putusan dikeluarkan, maka semua pihak harus menerima secara lapang dada bahwa karena memang semua terfasilitasi, ya, tidak ada lagi yang ditutupi, tidak ada lagi ada semacam sumbatan konstitusional untuk mencari kebenaran material di Mahkamah Konstitusi. MK mengatakan semua sudah kami fasilitasi. Siapapun yang Anda minta untuk dipanggil, kami telah panggil, kami telah memverified,
seluruh fakta-fakta yang ada, maka kalau putusan yang seperti ini harus diterima sebagai satu solusi konstitusional. Kira-kira seperti itu. Karena kami meyakini bahwa seluruh sengketa itu harus ada akhirnya. Ya, karena kita terikat dengan prinsip litis fineri oportet, bahwa sengketa itu harus ada akhirnya. Sehingga dengan demikian pada tanggal 22 April nanti ketika MK mengeluarkan putusan apapun, produk putusan yang kita anggap sebagai satu solusi atau penyelesaian akhir daripada semua dispute yang terjadi hari ini, maka semua pihak harus secara lapang dada menerima itu. Semua difasilitasi oleh hakim, tapi kemudian pada saat putusan, kalau kata Bang Fahri, akan kembali lagi ke Undang-Undang MK. Jadi diangkat, nanti bisa jadi dibanting lagi. Apakah itu kemudian nanti akan terjadi? Nanti Bang Vincent ya, boleh dikomentari ya. Usai jeda ya, kita kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.